people we spend the most time with. Yang artinya, kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama kita. Dengan demikian, if we hang around with 5 confident people, we will be the 6. Kalau kita bergaul dengan 5 orang yang percaya diri, maka kita akan menjadi orang percaya diri yang ke-6. If we hang around with 5 intelligent people, we will be the 6. Kalau kita bergaul dengan 5 orang yang pintar, maka kita akan menjadi orang pintar yang ke-6. If we hang around with 5 entrepreneur, we will be the 6. Kalau kita bergaul dengan 5 orang pengusaha, maka kita akan menjadi pengusaha yang ke-6. If we hang around with 5 diligent people, we will be the 6. Kalau kita bergaul dengan 5 orang yang rajin, maka kita akan menjadi orang rajin yang ke-6. Dan bahkan, if we hang around with 5 lazy people, we will be the 6. Or the next lazy people. Kalau kita bergaul dengan 5 orang pemalas, maka kita akan menjadi pemalas yang ke-6 atau pemalas selanjutnya. Kata-kata bijak tadi senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. David McCallum, seorang psikolog sosial dari Harvard, yang menyatakan bahwa the people you habitually associate with, called your reference group, determine as much as 90% of your success or failure in life. Yang kurang lebih berarti orang-orang yang diasosiasikan sebagai grup referensi atau teman terdekat kita menentukan kurang lebih 95% sukses dan gagalnya kita di dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang-orang terdekat kita, cepat atau lambat, besar atau kecil, langsung ataupun tidak langsung, akan ikut menentukan standar serta sudut pandang kita dalam hal apapun. Baik standar maupun sudut pandang dalam kebiasaan, dalam perusahaan, dalam nilai, dalam sikap, maupun dalam pencapaian. And of course, it has the huge consequences. Lingkungan keseharian kita memiliki pengaruh atau konsekuensi yang besar terhadap diri kita. The dream in your heart may be bigger than the environment in which you find yourself. Sometimes, you have to get out of that environment to see that dream fulfilled. Terkadang cita-cita kita dianggap terlalu besar oleh lingkungan, sehingga kita harus mulai berani mengambil keputusan, meninggalkan lingkungan itu, mulai masuk ke lingkungan yang lebih besar yang bisa menerima dan mengakomodir cita-cita yang dianggap besar tadi. Ya, memang ada sebagian orang yang walau sudah punya lingkungan yang baik dan sukses, namun dirinya tetap tidak baik dan tidak sukses. Ada juga sebagian orang yang walau sudah bergaul dengan teman-teman yang tidak baik dan tidak sukses, namun dirinya tetap sukses. Namun tentu yang bisa menjadi pengecualian seperti itu tidaklah banyak. Keinginan dan idealisme kita yang hebat harus didukung dengan lingkungan yang hebat juga untuk bisa menguatkannya. Pada akhirnya, kalau kita ingin menyukai olahraga dan memiliki badan yang sehat, maka bergabunglah dengan mereka-mereka yang sudah menyukai olahraga atau setidaknya sedang berusaha ke arah sana. Kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha, maka bergabunglah dengan mereka-mereka yang sudah menjadi pengusaha sukses atau setidaknya mereka yang sedang berusaha ke arah sana. Kalau kita ingin menjadi seorang yang sukses dalam hal apapun, maka gabunglah dengan mereka-mereka yang sudah lebih dulu sukses dalam hal itu. Atau setidaknya memiliki semangat dan sedang berusaha menuju ke arah sana. Kenapa? Agar semangat, ilmu, dan suasananya menular. Agar ada kontrol atas diri kita, agar konsentrasi kita tidak banyak teralihkan kepada selain yang kita tuju. Itu kalau kita serius dengan cita-cita kita. So, sudahkah kita serius dengan cita-cita kita? Sudahkah kita punya atau persiapkan lingkungan pendukungnya? Kalau belum, yuk persiapkan dari sekarang. Cari cara agar kita bisa diterima di lingkungan itu. Kalaupun belum bisa, maka mari kita ciptakan sendiri lingkungan pendukung itu. Siap teman-teman?